Halo guys, balik lagi dengan gua di YouTube channelnya Bursa Perlight. Oke, jadi di sini langsung gua bahas dulu ya guys dari prediksi yang semalam nih. Jadi semalam gua udah ngasih video prediksi juga ya kan, buat kamu yang belum nonton, kalian belum nonton semuanya bisa cek video gua yang semalam dulu. Gua udah kasih 4 prediksi, 4 match, dan sayang banget di sini ada satu guys. Di sini ada match antara Wolves versus West Ham yang masih kurang ya, masih kurang. Jadi kurang satu di sini matchnya. Sisanya sebenarnya itu udah tepat ya. Sini ada Everton versus Crystal Palace. Di Crystal Palace tahan 3/4-nya udah gacor ini ya kan guys. Tapi di sini Wolves versus West Ham ini yang agak kurang guys, di luar ekspektasi ya kan. Mainnya overnya 2-3 lagi, over 5 ini, over 4. Jadi ini masih belum berhasil ya di sini. Di match satu ini di Barcelona versus Valladolid, skor akhirnya 1-0 dengan ada drama-drama sedikit ya kan. Buat kalian yang nonton nih ya cukup menyebalkan ya matchnya ini. Barcelona dengan tim seperti itu bisa ditahan oleh 10 pemain dari Valladolid, kurang masuk akal memang. Tapi ya begitu, di under 3/4-nya ini gua masuk. Di match terakhir Benfica versus Maritimo tahan 2/4-nya masuk, under 3/4-nya juga masuk. Jadi masih kita jujur gua gagal di Wolves versus West Ham ya, masih ada satu yang gagal guys. Tapi mudah-mudahan sih kalian kalau ada yang JP ya selamat sekali lagi. Yang udah JP malam ini gua agak semangat nih sebenarnya guys. Kenapa? Kalian udah tahu sendiri ya, malam ini adalah UEFA Champions League. Ini salah satu ajang ya, kompetisi paling bergengsi di tingkat klub sepak bola pastinya ya. Jadi malam ini ada pertandingannya di babak 8 besar, ada 2 malah ya. Ini langsung aja, hari ini akan gua bahas ini maksudnya, tapi santai dulu guys. Kita mulai dulu dari matchnya Brentford versus Birmingham City. Untuk bursa taruhannya di sini lebih menjagokan Brentford ya guys. Di sini lebih menjagokan Brentford ketimbang Birmingham City. Padahal sebenarnya ini Birmingham City punya head to headnya ini 6 kali menang, Brentford 3 kali menang. Tapi nanti kita akan lihat dulu data yang lain. Santai dulu kita lihat. Oke, Brentford di urutan ketiga ternyata guys. Birmingham City di urutan ke-21 ya, pantes ya, nggak terlalu diunggulin. Musim ini kayaknya lagi ada masalah atau ditinggal pemain-pemainnya. Ini Birmingham di urutan 21, Brentford di urutan ketiga. Dari sini udah mulai jelas ya kenapa Brentford sedikit diunggulkan tadi. Terus kalau dari matchnya di sini Brentford kebanyakan bermain imbang sih guys, meskipun nggak ada kemenangan ya. Dari 3 match terakhir mereka tuh imbang semua. Lalu gimana sama Birmingham? Malah lebih baik guys. Birmingham punya 2 kemenangan di sini guys, dan kalah 1 kali melawan Watford. Oke, jadi untuk head to headnya sih sebenarnya tipis-tipis ya, tipis-tipis sebenarnya. Tapi setelah gua lihat-lihat tadi guys, pasarannya ini udah gua intip-intip sebelum rekaman ini. Di sini gua akan prediksi dan feeling gua tuh cenderung ke handicap guys. Handicapnya tetap gua jagoin Brentford, kasih 1 minimal untuk Birmingham. Karena apa? Karena di Liga 2 kasta kedua sekali lagi ini jujur gua nggak terlalu ngamatin, nggak terlalu ngikutin juga, tapi udah gua amatin tadi. Gua lebih feelingnya ke Brentford, kasih 1. Tapi kalau over undernya ini misalnya ada yang mau main kalian ya kan, over 2/4 guys. Jadi itu prediksi dan feeling dari gua. Sekali gua tekankan di sini, jangan diikutin kalau kalian nggak yakin guys. Pokoknya kalau yakin baru diikutin aja, kalau nggak ya di skip, nggak apa-apa juga itu guys. Nggak usah semuanya diikutin, oke? Next gua lanjut ke Norwich City versus Huddersfield Town. Masih dari liga yang sama dengan yang tadi, pertandingan yang pertama tadi. Lagi-lagi bursa taruhan menjagokan Norwich City ketimbang Huddersfield Town. Ini baru dari segi odds ya, gue lihat nih ya. Belum yang lain. Dari head to head
Norwich City unggul tipis 4-2 untuk Huddersfield Town. Oke, Norwich City ini adalah pemuncak klasemen sementara guys, karena musimnya masih berjalan ya ini ya. Hampir berakhir sih sebenarnya, udah minggu ke-39, minggu ke-40 ini guys. Sebentar lagi musim akan berakhir, jadi kayaknya Norwich City bakalan promosi ini musim depan melawan Huddersfield di ranking 18 guys. Ya udah kelihatan cukup jauh ya perbedaannya musim ini. Tapi gue akan tunjukin lagi nih dari 5 match aja. Terakhirnya ini Huddersfield menang 3 kali, tapi 2 match terakhirnya selalu imbang guys. Kayaknya mereka udah mulai melepas pedal gasnya ya kan, udah mau berakhir musim ini, kayaknya udah pasti promosi. Mereka nggak terlalu ngotot mainnya. Huddersfield itu imbang 2 kali juga, menang 1 kali lawan QPR. Oke, jadi melihat performa dan juga konsistensi dari Norwich ini, gue lihat pasarannya juga di sini. Gue tetap jagoin Norwich sekali lagi guys. Di handicapnya gue jagoin Norwich. Gue berani ngasih 1 untuk Huddersfield, tapi untuk over-undernya ini jujur guys, ini terlalu tinggi menurut gue. Jadi gue saranin main di under 3 aja guys. Oke, sekali lagi gue prediksi ini nanti di Norwich kasih 1 untuk Huddersfield dan di under 3 guys. Oke guys, jadi itu 2 match untuk pembuka video ini. Sekarang gue masuk ke hidangan utama kita ya kan. Malam ini ada Champions League, Real Madrid versus Liverpool. Matchnya sendiri sekarang ini sistem leg ya guys, karena ini udah 8 besar, ada leg pertama, leg kedua. Leg pertama Madrid jadi tuan rumah dulu ini. Bursa taruhannya lebih menjagokan Liverpool di sini guys, meskipun tipis sekali ya, bahkan bisa dibilang imbang sini. Lebih sedikit cenderung menjagokan Liverpool dengan koefisiennya sangat tipis. Head to headnya juga kedua tim ini guys 3-2 posisinya sekarang. Madrid 3, Liverpool 2. Lalu gimana sama line ups-nya? Ini seru nih guys. Line ups-nya kenapa seru? Di sini kedua tim ya udah gua pantau dari sama-sama kehilangan banyak pemain nih guys. Pemain inti pula ya bisa dibilang. Virgil van Dijk, Joe Gomez akan absen untuk Liverpool, sedangkan Eden Hazard, Daniel Carvajal, Sergio Ramos akan absen juga untuk Real Madrid guys. Jadi tidak full tim kedua tim ini ya menurut gua. Meskipun pemain-pemain lain tidak jelek juga, ini kan udah dibilang 8 tim terbaik Eropa lah musim ini ya bertanding. Jadi meskipun pemain pelapis, yakin permainannya akan seru juga sih guys. Untuk pertandingan terakhirnya gue tunjukin dikit. Oke, Real Madrid hat-trick 3 kemenangan berturut-turut di sini, sedangkan Liverpool juga hat-trick 3 kemenangan berturut-turut guys. Ini memang agak sulit ya. Ini pantas saja banyak bursa taruhan tuh bingung menentukan siapa yang lebih unggul untuk oddsnya. Tapi tenang di sini guys, partai-partai seperti ini lagi-lagi gue saranin untuk apa ya istilahnya itu, kita lebih utamakan bermain di over-undernya guys. Di over-under aja. Di sini prediksi dari gue sih ya, prediksi pribadi gue di over 2,5 guys. Prediksi gue di over 2,5. Kalau enggak di handicapnya itu Real Madrid. Tetap Real Madrid guys. Kenapa? Karena ini sistem leg-legan guys. Real Madrid mau nggak mau harus memanfaatkan keuntungan tuan rumah ini untuk menghadapi Liverpool. Kalau kecolongan terlalu banyak kan di leg kedua jadi agak susah ya kan. Jadi gua tetap jagoin di Real Madrid leg-legan di over 2,5 juga guys. Itu prediksi pribadi dan feeling dari gua guys. Next gua bahas ini partai pertandingan paling ditunggu untuk malam hari ini. Sekarang gua bahas Manchester City versus Borussia Dortmund. Agak berbeda dengan pertandingan match yang pertama tadi antara Real Madrid versus Liverpool. Di sini bursa taruhan ramai-ramai menjagokan tuan rumah MC guys. Terlihat jauh nih ya, jauh perbedaan oddsnya untuk kedua tim ini. Meskipun head to headnya cenderung mengarah ke Dortmund guys. Kenapa bisa begitu? Karena memang Manchester City lagi kuat banget nih guys.
juga tidak ada ini ya. Bisa dibilang tidak ada pemain intinya yang cedera. Ini Philipp Isander ini harusnya bukan pemain intinya ya. Dortmund juga kehilangan, oke ini lumayan banyak ini guys. Jadon Sancho nggak bisa bermain, Axel Witsel juga nggak bisa main. Beruntungnya mereka punya Erling Haaland di depan yang siap ngobrak-abrik pastinya. Paling tidak menyusahkan lah ya barisan pertahanan dari AMC. Nanti Marco Reus juga akan bermain, kabar baiknya untuk tim Dortmund. Di sini 3 hat-trick lagi-lagi dicetak oleh MC, sedangkan Dortmund hanya 1 kemenangan aja guys, 1 win, 1 draw, 1 loss. Oke, udah gitu mereka bermain di tandang, udah gitu ada pemain yang cedera lagi. Memang akan cukup berat sih ini untuk Dortmund sepertinya ya. Meskipun mereka punya Haaland ya kan, Haalandnya lagi hot banget. Ya di sini gua tetap saranin ya guys, saranin bermain di over under guys. Jangan utamakan di handicapnya guys. Prediksi dari gua ini di over 23/4. Kalau enggak itu di alternatifnya Manchester City kasih 1,5 guys. Oke, tapi tetap utamakan bermain di over undernya dulu. Kalau untuk alternatif bill lainnya itu baru main di handicap Manchester City kasih 1,5. Dengan keuntungan yang dimiliki oleh Manchester City tadi, ini gua lumayan yakin sih sebenarnya dengan odds atau handicap 1,5 ini. Jadi itu guys 4 match yang gua prediksikan. Gua sharing aja di sini, diambil kalau cocok, kalau nggak cocok ditinggalin aja. Ini sekedar sharing aja biar kita bisa tahu satu sama yang lain, oke? Jadi terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dan sampai jumpa guys.